Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Mulia, dengan NIM 2304120, semester 5, kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil codingan web yang sudah saya buat sebagai salah satu syarat UTS mata kuliah pemrograman web 3 program studi D3 Teknik Komputer, mahasiswa Universitas Harkat Negeri Tegal. Baik, sebelum kita masuk ke webnya, saya akan mengasih tahu caranya terlebih dahulu sebelum kita membuat web. Di sini saya membuat web dengan Laragon atau Laravel. Sebelumnya teman-teman harus install terlebih dahulu Laragonnya. Bisa cari di browsing, kita ketik aja download Laragon. Nah, di sini nanti akan keluar seperti ini, tinggal kalian pilih aja. Oke, setelah itu kalian bisa download sesuai versi yang kalian mau. Karena saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi, kita tinggal buka aja Laragonnya. Nanti setelah itu tinggal ngikutin perintah cara instalasi Laragonnya, next sampai finish. Nggak perlu saya contohkan karena saya sudah install Laragonnya. Baik, karena saya sudah install Laragon, selanjutnya kalian harus klik start. Saya abaikan ketika kita ada kayak gini. Nah, ini tandanya kita sudah connect dengan Apache atau MySQL atau MainLibit. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke, sebelum itu kita harus bikin sebuah folder terlebih dahulu untuk dibuatkan project kalian. Kita masuk ke local disk C. Setelah itu masuk di Laragon, di folder www kita klik terlebih dahulu. Kita harus membuat sebuah project. Misalkan kita harus karena saya sudah membuat, di sini saya sudah membuat nama projectnya project underscore wahyu underscore mulia underscore laravel strip tailwinds. Karena saya sudah membuat projectnya, nanti teman-teman harus mengikuti ya caranya. Klik kanan buat folder, nanti terserah teman-teman mau nama foldernya apa. Nah, setelah itu bisa masuk ke dalam Laragon karena kita sudah membuat foldernya. Sini kita masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Baik, di terminal ini kita bentar, nanti harus install komposernya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini karena saya sudah pernah install, teman-teman harus install komposernya dulu, komposer. Habis itu nanti tinggal di enter, ikutin dari perintah selanjutnya. Habis itu nanti akan keluar contoh seperti ini. Komposer saya install terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul perintah seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, tandanya komposer sudah atau Laragon sudah bisa digunakan, sudah siap untuk dijalankan.
Setelah itu kita harus ketik titik nama dari folder yang kita buat di sistem C ini tadi. Misalkan Siti, biar nggak lama saya copy terlebih dahulu aja, copy oke, itu kita tinggal klik enter. Nah, setelah itu keluarlah di user C Laragon www nama project kita, project sebuah tadi yang sudah kita buat. Situ tinggal kita ketik php artisan serve, teman bisa ngikutin aja php artisan serve. Itu kita tinggal klik enter, tapi karena saya mau menginstal Laragon ini dikombinasikan dengan Tailwind, kita harus buka terlebih dahulu di Tailwind CSS. Oke, setelah itu kita harus install Tailwind-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa pilih yang paling atas, nanti keluar seperti ini. Kita bisa pilih docs atau dokumen. Nah, cara menginstal Tailwind CSS-nya teman-teman bisa cari di dokumen. Habis itu nanti teman-teman bisa pilih yang ini, npm install Tailwind at Tailwind CSS/fit. Biar nggak usah ngetik, bisa dikopikan saja. Masuk di tombol logo plus ini, kita klik start. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama seperti yang awal tadi, Siti, sama nama project. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bisa masukkan yang tadi kita copy, npm install Tailwind at Tailwind CSS/fit. Oke, setelah itu kita bisa enter. Sedikit lama load. Oke, jika kalian nanti pas instalasi keluar seperti ini, jangan panik terlebih dahulu. Ini tandanya sudah terinstall, karena sebelum saya membuat ini video ini saya sudah menginstal terlebih dahulu Tailwind-nya. Setelah itu kita bisa ketik di npm run dev. Di sini bisa teman-teman lihat, nih bisa teman-teman kopikan, masuk ke terminal yang kedua. Baik, sini bisa diketik. Setelah itu teman-teman bisa klik enter. Oke, untuk API atau penjembatan antara di Laragon ini kita sudah selesai. Kita bisa masuk ke yang terminal yang pertama atau yang ke satu, klik enter, nanti akan mendapatkan IP. Nah, IP ini nanti kita bisa klik dengan cara ctrl sama ctrl klik kanan, klik kiri, maaf, double klik. Nah, ini saya tadi sudah membuat, jadi sudah keluar seperti ini.
Di mana codingannya? Oke, baik. Akan saya tunjukkan codingannya di Visual Studio. Baik, di sini ini semua codingannya sudah saya buat. Ada menu about, let, PHP, kontak, let, PHP, home, let, PHP, navbar, let, PHP, project, let, PHP, sama skill, let, PHP. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di codingan yang ada di homeplate PHP. Bagian halaman utama atau hero selection. Hero selection ini pada file homeplate kita membuat tampilan halaman depan website bagian hero selection. Yang ini bagian ini menggunakan layout penuh satu layar atau full screen dengan kelas ke screen. Yang saya tanding ini di dalamnya ada background gelap transparan sebagai overlay agar foto dan teks terlihat lebih jelas. Ini kelasnya. Setelah itu terdapat foto profil berbentuk lingkaran yang mengambil file gambar dari folder public melalui fungsi set. Foto yang diberikan efek showdown border berwarna indigo dan animasi zoom in dari AOS. Setelah itu ada judul besar yang menampilkan tulisan welcome to the website Wahyu Mulia. Nih, di sini harus membuat kelasnya terlebih dahulu. H1 kelas teks. Ini nanti tinggal ditutup dengan H1/H1 lagi. Misalkan kita hapus ini nanti nggak akan keluar karena H1 yang di sini pasangannya sama yang ini. Nah, di situ untuk yang terakhir di bawah ini tersedia elemen khusus bernama typing effect, yaitu teks berjalan yang nantinya diatur melalui JavaScript, dan terakhir terdapat tombol navigasi yang mengarah ke bagian project dengan teks terlihat project saya. Ini kelas dari project saya. Ini typing class, bisa teman-teman lihat codingannya. Kalau misalkan teman-teman bisa awalnya bikin selection, nanti diakhiri dengan selection. Contohnya mana yang untuk di homeplate? Oke, nanti kita buka di sini ya teman-teman ya. Yang tadi ada di codingan yang di home. Ini awal dari sebuah website yang tadi kita bahas. Ada tulisan welcome to the Wahyu Mulia website. Di sini nanti akan ada tulisan berjalan. Ini nanti akan ada menu lihat proyek saya. Ini juga nanti ngelink ya teman-teman, bisa langsung ke sini proyek saya.
Ini nanti ada tulisan Wahyu Mulia. Setelah itu kita masuk ke bagian about ya teman-teman ya. Di bagian about atau tentang saya, masuk ke file berikutnya. Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan profil dari diri saya sendiri, cukup singkat ya teman-teman ya. Teman-teman lihat, terdapat pada kalimat perkenalan sini ada hai, saya Wahyu Mulia. Ini tentang saya. Teman-teman harus bikin kelas terlebih dahulu untuk menambahkan teksnya. Teman-teman harus menambahkan kelas. Oke, di sini ada gray class, itu penjelasan tentang saya Wahyu Mulia, bla 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 dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat, ini berfungsi sebagai penutup ya teman-teman. Kalau yang di bawah slash p itu sebagai penutup, maaf, yang di awal itu sebagai pembuka, habis itu ditutup dengan div. Itu setelah div kita harus nutup lagi di selection, karena di atas selection harus di bawah juga ada selectionnya. Langsung ke hasilnya, bisa teman-teman lihat about. Dari home kita bisa ngelink ke about. Baik, nah seperti ini. Ini sebuah hasil codingan yang tadi saya bikin tentang saya. Hai, perkenalkan, nama saya Wahyu Mulia, bla bla bla. Ini, nah di sini ada saya operasional layanannya, saya bersama, inilah background saya intinya gitu. IT support, networking, hospital IT system, sama hardware. Nah setelah itu kita masuk ke bagian yang ketiga atau project ya teman-teman. Project kita klik. Nah di sini sudah keluar. Pada project blade ini kita membuat daftar proyek atau keahlian yang telah kita kerjakan atau skill kita. Judul besar pertulisan proyek saya. Ini teman-teman bisa bikin kelas terlebih dahulu. Pertama teman-teman harus ada pembuka atau harus ketik selection, IT project, class, gray, ini untuk ukuran dan lain-lainnya. Terus kelas div yang di sini bisa teman-teman lihat, ini tuh biar kelas yang proyek saya ini bisa jatuh di tengah seperti yang teman-teman lihat ini. Nah ini kan kita jatuhnya di tengah karena ada yang namanya div class max. Text center ya teman-teman, tanda yang di tengah. Teman-teman bisa bikin judulnya di sini kelas. Oke, setelah itu setiap project dibungkus dalam card dengan background putih, bayangan halus, dan sudut rounded. Nah, bisa teman-teman lihat. Sudutnya itu seperti ini, bayangan putih samping-sampingnya ini. Nah ini dengan background putih, dan di sini proyek yang sudah saya kerjakan ada instalasi jaringan di ruang server. Karena saya kuliahnya di kelas malam atau kelas karyawan malam, paginya buat bekerja, malamnya buat kuliah. Nah ini yang sudah saya lakukan hari-hariannya di
instansi yang sedang saya kerjakan tiap hari. Instalasi jaringan LAN di ruang server, maintain kabel TP, ada juga maintain komputer. Bisa teman-teman lihat, ini sebuah hasilnya. Tadi mana codingan? Oke. Untuk instalasi jaringan LAN, kelas instalasi jaringan LAN yang ini, dan maintain kabel ITP yang kedua, bisa lihat yang ini, dan yang terakhir ada kelas maintain komputer. Bisa dilihat yang ini paling bawah atau paling terakhir. Nah, setelah itu masuk yang nomor 4 atau navbar plate ya teman-teman ya. Navbar plate ini, di bagian navbar plate ini kita membuat bar navigasi yang selalu berada di atas atau fix. Navbar ini memiliki efek blur dan opacity agar terlihat modern. Tampilan ini berisi nama branding Wahyu Mulia di sebelah kiri. Wahyu Mulia di sebelah kiri, bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang berada di codingan yang ini, teman-teman bisa lihat kelas branding Wahyu Mulia. Dan di sebelah kanan terdapat menu navigasi atau menu-menu yang bisa mengarahkan menggunakan penggunaan menuju bagian ngelink. Baratnya tuh kita harus bikin div kelas model flag medium, dan nanti ditutup dengan /div. Di dalamnya ada kelas herb, kelas home, selanjutnya ada herb kelas about, have class skill, have class project, dan yang terakhir ada have class kontak. Fungsinya apa sih? Bisa kita lihat terlebih dahulu. Kalau misalkan kita klik di menu home, nanti akan menuju ke menu home, dan kalau misalkan kita mau ngeklik di tombol about, nanti akan muncul di scroll dengan sendirinya atau ngelink ke menu about. Begitu pula di project dan kontak. Oke, setelah itu kita masuk yang kelima atau skill plate. Kita masuk ke kelas skill. Oke, bisa teman-teman lihat. Di sini ada kelas skill, selection, ID skill, kelas P16 gray. Oke, sampai sini div. Kita bikin kelas. Biar jatuhnya teksnya itu di tengah. Kita bisa lihat di skill. Nah, ini teman-teman ya, ini berada di tengah, dan ini codingan untuk yang di skill ini. Kelas-kelas skill ini bisa teman-teman lihat, ada IT support, networking, hospitality system, sama hardware. Itu ada di sini. Itu 2, 3, 4. Bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya bagian ini menunjukkan kemampuan inti yang dimiliki saya secara ringkas dan mudah dibaca. Selanjutnya kita masuk ke kelas kontak ya teman-teman ya. Di kelas kontak bisa kita klik dulu di codingannya. Oke,
kontak. Nah, di sini ada yang namanya kontak blade, digunakan sebagai footer atau bagian kontak. Footer memiliki latar belakang gelap dengan teks yang berwarna abu-abu. Kontak person ini biar jatuhnya di tengah seperti ini. Kita masuk ke kontak. Baik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada warna abu-abu untuk sebagai latar belakang, dan terdapat dua link utama sebagai kontak. Di sini saya cantumkan linknya nomor WhatsApp saya, dan ini untuk Instagramnya. Instagram saya coba dong dibuka, bisa nggak sih kalau misalkan dibuka emang beneran ngeling nggak? Baik, ini saya akan coba klik atau klik dulu di sebuah Instagram. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kita ngelink ke Instagram. Caranya itu kita harus ini kita harus, intinya kita harus masuk ke dalam ini titik 3 di sini. Nanti kan ada salin link. Nah, salin link itu nanti kita akan masukkan di kelas have HTTP ini, link yang tadi ada di Instagram kita masukkan, dan kelas block text untuk Instagram, maksudnya itu bisa teman-teman lihat di sini kelasnya Instagram, bisa masuk bisa ngelink ke Instagram. Di WhatsApp bisa ngelink atau tidak, kita coba cek terlebih dahulu. Kita klik WhatsAppnya. Oke, WhatsApp langsung otomatis ngelink ya. Nah, sini WhatsApp udah ngelink. Caranya gimana? Kita langsung masuk ke codingannya. Caranya kita bikin terlebih dahulu untuk kelasnya have http //wa. Ini terus melanjutkan untuk nomor yang mau dimasukkan ke dalam website yang ada di kontak ini. Kalau saya menggunakan yang di sini, bentar. Dan nanti ada tulisan untuk WhatsApp. Terus yang di paling bawah sini ada copyright. Maksudnya tuh nanti akan keluar di bagian paling bawah. Copyright 2025 Wahyu Mulia Alright Server. Dengan ini codingan yang sudah saya jelaskan satu persatu dari home, about, navbar, project, dan kontak, skill. Mohon maaf bila mana ada salah dalam penyampaian katanya. Seluruh rangkaian penjelasan mengenai struktur website portofolio telah selesai. Setiap bagian dirancang untuk mencerminkan identitas, kemampuan, dan juga profesionalitas secara jelas dan efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di pengembangan karya berikutnya, ataupun sampai jumpa lagi di project yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.